Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Amalia Fires dari Universitas Riau, jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Dalam mata kuliah, Perencanaan Operasional Perjalanan Wisata, dengan dosen pengampu Ibu Nur Arini Yulia. Di video ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu tentang prosedur penanganan pelaksanaan tur. Yuk, check this out. A. Prosedur penanganan pelaksanaan tur. Prosedur penanganan pelaksanaan tur dilakukan secara bertahap. Pertama, urutan tahapan dapat berubah-ubah tergantung kebutuhan dan kondisi. Tetapi mutlak harus berawal dari tahap pertama, yaitu booking registration. Yang kedua, tahapan-tahapan itu dapat sekaligus dikerjakan hanya satu tahapan pekerjaan. Tetapi, kandungannya berisi seluruh tahapan penanganan pelaksanaan tur yang diperlukan. Untuk tahapan proses tour reservation, tour organizer harus memposisikan pekerjaan pada setiap proses tahapan penanganan pelaksanaan tur dengan perusahaan lain yang menjadi pemasok bagi produk paket wisata agar dapat dikerjakan secara tepat dan akurat. Sumber inti dalam pekerjaan tersebut adalah database wisatawan yang diperoleh pada proses booking registration. B. Prosedur tahapan booking registration dalam penanganan pelaksanaan tur. Registrasi dalam tur sering disebut booking, yaitu suatu tindakan pencatatan tetapi dapat berarti merupakan pemesanan atau pernyataan persetujuan untuk mengikuti produk paket wisata yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Proses registrasi dapat dilakukan bertahap atau hanya satu tahapan proses pekerjaan selesai. Registrasi atau booking tour dapat dilakukan yang pertama langsung ke organizer, yang kedua tidak langsung melalui perusahaan lain baru disampaikan ke tour organizer untuk dilaksanakan. Selanjutnya ada jenis tour booking. Yang pertama ada tentative booking atau booking secara block system. Jumlah peserta tour dan nama peserta belum pasti. Yang kedua ada fixed booking. Booking dibuat berdasarkan jumlah peserta yang pasti dengan nama-nama dari peserta tour. Selanjutnya, media booking tour dapat berupa: pertama, disampaikan dengan lisan atau surat. Yang kedua, melalui telepon, SMS, internet. Yang ketiga, jaringan online dan sistem komputer. Borang booking tour disesuaikan dengan kebutuhan tour operator untuk dapat melangsungkan pelaksanaan tour. Ada dua bentuk borang tour. Yang pertama, borang untuk satu orang sebagai pengisi borang. Yang kedua, yaitu borang untuk banyak orang, pengisi satu orang atas nama beberapa orang lain. Data-data apa yang minimal harus ada pada booking atau registrasi? Sebagian data diperoleh dari KTP dan paspor, seperti: pertama, nama ditulis sesuai dengan yang tertulis di KTP atau paspor. Untuk tujuan Timur Tengah diwajibkan nama dengan 3 suku kata. Yang kedua, tempat tanggal lahir, tulis sesuai dengan KTP dan paspor. Yang ketiga ada alamat, sesuaikan alamat dengan yang tertulis di KTP dan paspor. Yang keempat ada telepon atau email, sesuai dengan telepon atau email yang kamu miliki. Dan yang terakhir pekerjaan, ditulis sesuai dengan yang tertera di KTP dan paspor. Perlu diperhatikan juga beberapa hal berikut ini. Yang pertama, negara pembuat paspor. Yang kedua, masa berlaku. Yang ketiga, visa untuk dapat mengunjungi negara tertentu. Selain dari data yang sudah disebutkan, ada beberapa yang perlu ditambahkan menyangkut: pertama, fungsi dalam grup dari paket wisata. Ada grup leader, pimpinan rombongan, dan tour leader, pimpinan pengatur perjalanan paket wisata. Yang kedua ada fungsi sosial, memerlukan pelayanan lain. Pertama, VIP, VVIP, CIP, dan menteri. Yang kedua ada karyawan tour operator lain, karyawan perusahaan penerbangan. Yang ketiga ada berdasarkan usia. Pertama, lansia, perlu perhatian khusus dan disiapkan kebutuhan lansia. Yang kedua, bayi dan anak, perlu persiapan yang berbeda dengan persiapan dewasa. 4. Berdasarkan penyakit. Pertama, ada penderita diabetes, perlu makanan rendah kalori. Yang kedua, penderita sakit jantung, makanan non-kolesterol dan persiapan bila ada serangan jantung. Yang ketiga, penderita lumpuh, butuh kursi roda. Dan yang terakhir, tunanetra, butuh pendamping. Yang kelima, berdasarkan kebutuhan makanan. Pertama, makanan bagi vegetarian, dan yang kedua, makanan halal bagi muslim. Selanjutnya, data tambahan untuk tur dengan peserta grup. Pertama, database group. Kedua, roaming list. Ketiga, tour participant list. Keempat, daftar peserta domestic tour. Kelima, daftar peserta outgoing tour. Dan yang terakhir, incoming tour participant data.
Data-data yang terekam dari booking dan registration diteruskan menjadi sumber referensi bagi pertama, seluruh laporan kegiatan tour, kedua untuk service order atau request order atau exchange order, ketiga borang instruksi tour, keempat borang reservasi tour, dan yang terakhir borang aplikasi dan booking tour. Bagi perusahaan perjalanan yang memakai internal circuit computer system, data entry dari booking registration itu akan tersebar secara komputerisasi untuk keperluan pertama reservasi tour, kedua travel voucher dan hotel voucher, yang ketiga perhitungan harga tour, dan yang terakhir pembayaran perusahaan perjalanan kepada hotel. Data-data yang paling umum yang diperlukan dalam registrasi. Pertama, register number, ditulis dengan kode untuk memudahkan pencarian. Yang kedua, personal data. Semua data dari peserta tur yang diperlukan sebagai data yang disebarkan bagi keperluan pelaksanaan perjalanan paket wisata. Yang ketiga, tour components. Segala sesuatu yang menyangkut pemasok komponen paket wisata yang ada kaitannya dengan pelaksanaan perjalanan paket wisata. Yang keempat, tour payment. Prosedur penyelesaian pembayaran, jenis dan kondisi pembayaran. Yang kelima, remarks atau special attention yang perlu diperhatikan oleh tour organizer untuk memberikan kepuasan kepada wisatawan. Yang keenam, processing. Proses pada tour organizer dan proses lain yang ada kaitannya dengan proses tour organizer. Proses setelah booking registration tour adalah proses reservasi untuk fasilitas komponen paket wisata. Ada dua bentuk pembayaran tour setelah proses booking registration. Pertama, pembayaran penuh atau full advance payment, yaitu seluruhnya dilunasi sebelum tour berjalan. Yang kedua, pembayaran dicicil atau installment payment, yaitu pembayaran dicicil mengikuti perkembangan hasil proses tahapan penanganan pelaksanaan perjalanan paket wisata. Selanjutnya, prosedur reservasi tour. Reservasi merupakan penyiapan awal, artinya sebelum ada kepastian produk dibeli. Dengan kata lain, reservasi yang dibuat bisa berubah. Reservasi dalam pelaksanaan perjalanan paket wisata merupakan sebuah proses yang dilakukan tour organizer untuk memenuhi semua permintaan wisatawan terhadap seluruh kelengkapan produk paket wisata. Dalam penanganan pelaksanaan paket wisata, dikenal dua bentuk reservasi. Pertama, mechanic reservation, yaitu reservasi yang dilakukan tour operator kepada perusahaan pariwisata pemasok komponen paket wisata yang dilakukan sebelum paket wisata dibeli wisatawan. Yang kedua, tour reservation, yaitu reservasi yang dilakukan tour organizer kepada perusahaan pariwisata pemasok komponen paket wisata dilakukan setelah paket wisata dibeli oleh wisatawan. Jadi, hakikatnya, tour reservation merupakan koreksi dari mechanic reservation. Menurut sistem reservasi ada dua bentuk, yaitu pertama, room reservation system, ada hotel, restoran, dan outlet hotel cruise venue untuk MICE. Yang kedua, seat reservation system untuk kereta api, bus, pesawat, dan lain-lain. Sedangkan untuk sistem proses reservasi dibagi menjadi dua bentuk, yaitu pertama, reservasi secara manual, yaitu reservasi secara manual dilakukan memakai media surat atau email. Surat tersebut dapat berbentuk A. Surat biasa atau surat bisnis, B. Surat berbentuk borang atau reservation form letter yang ditentukan atas persetujuan perusahaan perjalanan dengan hotel. Karena dilakukan secara manual, pengiriman reservation itu sampai pada status diterima atau confirm. 2. Reservasi dengan sistem komputer terdiri dari A. Passenger atau client tour, B. Terminal, perusahaan perjalanan yang menerima kontak reservasi, C. Computer center. Proses reservasi melalui sistem komputer sangat bergantung pada kapasitas profesional SDM, sehingga hasil reservasi yang diperoleh tetap tepat dan akurat. Reservasi fasilitas hotel sebagai komponen paket wisata. Pertama, reservasi melalui telepon dan surat email, yaitu reservasi yang dilakukan melalui telepon harus disusul dengan surat atau email untuk memberikan kepastian status reservasi. Reservasi fasilitas transport sebagai komponen paket wisata, sistem proses reservasi transportasi dapat dilakukan melalui pertama, reservasi transport dengan proses manual, yaitu dilakukan melalui media surat atau email, meskipun untuk transportasi udara tetap dilakukan melalui proses komputerisasi dengan cara reservasi online ke perusahaan penerbangan. Yang kedua,
reservasi transportasi dengan proses komputer. Sistem komputer yang dipakai bagi reservasi transportasi adalah komputer reservation system. Selanjutnya, pengejaan abjad. Untuk beberapa kondisi dalam reservasi, kadang-kadang untuk memperjelas perlu dilakukan pengejaan atau spelling dari huruf abjad. Berikut pengejaan baku yang sering dipakai. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!